Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Mantap, senang sekali saya melihat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya? Luar biasa lagi. Senang sekali. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus melebihi apapun. Mari sembah Dia. Kami datang Tuhan, kami mau sembah Engkau. Mari jemaat Tuhan, mari sembah Dia. Mari ucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Namamu indah Tuhan, namamu kudus. Kami mau bersorak bagi namamu Yesus. Kami mau meninggikan Kau lebih dari apapun juga. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami sembah. Ujilah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku
Dia yang layak ditinggikan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari melompat bagi Tuhan, amin. Ayo ready. Dari yang ku harapkan, bukti dari
saudara sekalian. Tema minggu ini adalah mengenai garam dan terang. Mari kita belajari lagu baru ini. Kamu adalah garam dunia. Jangan biarkan garam itu menjadi tawar, karena tidak akan berguna dan akan dibuang orang. Kamu adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Benar Tuhan. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang, selain dibuang. Oh, oh. Tiada lagi gunanya selain dicap orang. Kamu adalah terang dunia. Benar Tuhan. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan sesamamu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka muliakan Bapamu yang di surga. Garam adalah elemen penting dalam suatu masakan. Bagaimana rasanya kalau makanan yang kita makan itu tidak kita kasih garam? Pasti tawar, pasti tidak enak. Demikian juga hidup kita. Biar hidup kita boleh menjadi garam, walaupun itu sedikit, tapi bisa memberikan rasa buat orang-orang di sekitar kita dengan perbuatan kita. Demikian juga dengan terang. Kata Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Biarlah kita boleh menjadi contoh bagaimana hidup seorang anak Tuhan di lingkungan kita, terkecil apapun itu. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kamu adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan sesamamu, supaya mereka melihat
Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Ini pernyataan Yesus kepada kita. Lakukan sesuai apa yang aku perintahkan kepadamu. Ini yang Tuhan mau. Kita mau menjadi terang dan garam dunia. Cuma terkadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan pakai firman ini untuk kami bisa tahu bagaimana kami dapat menjadi terang dan garam dunia. Kami mau Tuhan berdampak bagi banyak orang. Berdampak bagi orang di sekitar kita. Hari ini Tuhan, saya mau belajar duduk diam. Berdiam dengan hati yang terbuka. Menerima semua firman yang masuk. Agar benih-benih firman itu dapat tumbuh subur. Dan terus bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat. Agar semua orang dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Saya akan belajar untuk duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan selamat duduk Bapak Ibu semua. Wow. Sekitar 2.000 orang depan sini luar biasa. Karena sinar jadi gak kelihatan. Oke. Saya diberi kepercayaan untuk membawakan firman hari ini. Dengan tema terang dan garam dunia. Ya, saya berikan dari mulai awal tahun lalu. Ya, cuma saya perlu bergumul karena tema ini cukup dalam dan cukup sulit untuk dibawakan. Buat saya pribadi sangat sulit dibawakan karena ini membuat dampak bagi banyak orang. Ya. Ditambah lagi bulan Maret ini sangat super penuh ya, jadwalnya. Di mana kami kemarin tim edukasi baru menyelesaikan encounter camp. Ya. Ya. Terus 2 minggu yang lalu saya baru diberi tanggung jawab tugas dari Pak Gembala untuk membawakan firman di GBI Cengkaring Indah, lalu sorenya di Remaja Pemuda. Hari Sabtu sebelumnya saya diminta untuk mengisi gathering dan setiap orang meminta tema-tema yang berbeda. Jadi saya perlu, ini banyak amat kerja minggu ini ya kan mendadak-mendadak semuanya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan telah siapkan semuanya. Ya. Dan hari ini setelah dari gathering, khotbah di GBI Cengkaring Indah, khotbah di RPBI, saya jadikan satu semua, plek buat hari ini, biar gampang, supaya nggak susah, ya kan? Kita mulai dengan pembacaan dari Matius 5, 1 sampai 12. Ya, oke. Kita bisa baca dari mulai ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Ya. Firman sampai ayat ke-10. Ini yang merupakan 8 pengajaran, ucapan bahagia yang Yesus ajarkan di bukit. Ya. Kebahagiaan yang Yesus ajarkan ini memang berbeda dengan kebahagiaan yang akan kita terima. Ya, kenapa? Karena Yesus menjanjikan pengajaran yang bertolak belakang dengan dunia ini. Ya kan? Sampai-sampai kalau baca selanjutnya di ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, ya, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wow, kok bisa begitu ya? Gitu loh. Di akhir 8 ucapan bahagia ini, ya kan, bahwa Yesus mengatakan bahwa
pengikutnya itu akan dianiaya, dicela dan difitnah oleh dunia ini. Tapi kita harus belajar, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan yang namanya 8 ucapan bahagia ini dengan baik dan benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Gitu ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan semua itu? Makanya di ayat selanjutnya, Yesus mengajarkan apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya. Atau apa yang harus kita perbuat sebagai murid Yesus. Lanjut. Ya kan? TV sama sini beda ya, saya baru tahu. Enggak, Bapak jangan lihat TV, lihat saya aja. Gitu ya. Oke, Matius 5:13-16 dikatakan begini. Ya kan? Kamu adalah garam dunia. Wow, penekanan awal ya, Yesus mengatakan itu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Konteks 5:13-16 ini sama seperti teks lagu yang tadi baru dinyanyikan, ya kan? Benar-benar dijiplak dari sini, dinyanyikan. Saya bilang luar biasa. Ya, Ciani kemarin menyampaikan, saya pasti dengar, kok sama banget ya sama firman ini. Ini benar-benar nempel banget, ya kan? Saya pelajari, apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Dua hal. Pertama adalah kita adalah garam dunia. Yesus membuka dengan menekankan bahwa kita, saya dan Bapak Ibu semua adalah garam dunia. Ya kan? Berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Ya. Artinya setiap orang, kita semua, saya, Bapak Ibu semuanya, ya kan, itu diberi kemampuan untuk memberikan pengaruh kepada dunia sekitarnya. Kita loh diberi kuasa loh untuk memberi pengaruh kepada orang dunia di sekitar kita. Pengaruhnya mungkin kecil. Mungkin tidak sesignifikan orang lain. Tapi kita diberi kuasa untuk memberi pengaruh. Tergantung dari Bapak Ibu saat ini. Pengaruh positif atau negatif. Karena yang diminta Tuhan pastinya pengaruh yang baik. Dalam aplikasi dalam kehidupan, contoh gini. Ya aplikasi kehidupan, misalnya contoh gini. Contohnya ada seseorang nih yang tidak mengenal Yesus nih, ya. Dia diminta tinggal di rumah kita seminggu aja, seminggu di rumah kita. Ya, contohnya hari Rabu lah, Rabu ketemu Rabu. Ya, coba gini. Apakah mereka akan semakin mengenal Tuhan, ya, atau malah berpikir seperti ternyata dia nggak ada bedanya sama gua. Bedanya cuma satu. Bedanya cuma karena dia ke gereja setiap minggu. Itu pun kalau nggak ada acara. Itu pun kalau nggak lagi malas. Itu pun kalau nggak lagi ya ibadah online cukup lah. Atau malah berpikir, nggak ada bedanya. Bedanya cuma kalau dapat sesuatu yang baik bilangnya haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kalau sesuatu yang kurang baik, tetap aja dia mengumpat marah-marah seperti saya. Aplikasi yang sangat sederhana, ya kan? Apakah orang Kristen itu mau hidupnya sama dan masih mengejar keduniawian dengan nilai-nilai dunia ini, sehingga seperti firman Tuhan di 5:13, Matius 5:13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar atau tidak ada hasilnya, ya kan? Dengan apa dia akan mengasihkan? Dengan apa dia harus mempengaruhi orang lain? Tidak ada gunanya lagi selain untuk dibuang dan diinjak.
Itu udah standar gitu loh. Kita harus menjadi garam dunia yang hanya perlu 1 sendok untuk mengasinkan 1 panci sup. Tidak perlu sampai setengah dari panci sup itu isi garam semua. Enggak perlu Bapak Ibu. Ya kan? Jadinya malah darah tinggi ntar lagi. Kolesterol lagi. Hipertensi malahan. Ya kan? Hanya perlu 1 sendok kok. 1 sendok garam untuk mempengaruhi sup 1 panci. Ya. Saya nggak tahu sih, saya nggak pernah masak ya Bapak Ibu. Saya hanya bisa makan. Jadi ya beginilah bentuk saya. Jadi saya merasakan, enak. Ya, saya nggak tahu takaran istri saya mau kasih saya dua panci garam atau gimana, saya nggak tahu. Yang penting enak buat saya, ya kan? Karena yang masak istri saya, asin nggak asin, tetap enak. Gitu. Ya. Ini serius Bapak Ibu. Ya. Lanjut yang kedua, ya. Ini yang terakhir. Cepat sekali khotbahnya. Belum, ini baru mulai awal, belum masuk ke intinya. Ya, 2. Kita adalah terang dunia, ya kan? Di dalam kegelapan dunia ini, ini emang terang sih ya. Jadi coba Anda imajinasikan aja suasananya gelap ya, gelap dunia ini. Ada beberapa orang percaya yang tidak bisa melihat bahwa dia telah melakukan dosa. Karena dia merasa di dalam kegelapan ini dia ya it's okay gitu aja. Gitu loh. Dia merasa ya it's fine, semua oke-oke aja kok. Hidupku mah aman-aman aja, ya kan? Bahkan banyak orang percaya di luar sana. Tenang Bapak Ibu, tidak ada di dalam sini. Ya. Karena kalau saya bilang di dalam sini, saya tidak pulang, dicegat saya teman pintu ntar. Ya. Di luar sana, ya kan? Dikatakan gini, keluarga saya mah baik-baik aja, nggak ada masalah. Enggak lah, ribut kecil, itu kan bumbu-bumbu kehidupan. Ya kan? Maaf Bapak Ibu, bumbu kehidupan kalau kebanyakan dikasih bumbu, itu tidak enak. Ya kan? Kelebihan kasih garam, itu akan jadi asin. Kelebihan kasih micin, itu mah sebentar lagi, nggak lama lagi itu mah. Banyak bener micinnya ya. Tapi semua itu tidak baik. Terlalu banyak merasa, ya kan? Udahlah saya paham kok situasi, saya merasa paham lah kondisi situasi keluarga saya, aman semua aman. Ya kan? Padahal semua itu adalah tipuan belaka dari si iblis. Tantangan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keasinan kita, ya. Mempertahankan cahaya hidup kita. Supaya kita tidak terbawa, bahkan terpengaruh akan yang namanya kata dunia ini. Sehingga hati kita menjadi tawar. Dan cahaya iman kita menjadi redup. Ketika saya mendapat renungan ini, saya belajar, saya terus di meja belajar saya terus renungkan firman ini. Ya kan? Karena saya diberikan Pak Markus hanya Matius 5, 13-16. Terus kita suruh kembangan sendiri. Saya tanya, saya belajar sendiri. Saya bertanya dalam hati dong. Kalau misalnya saya tidak menjadi terang dan garam. Kenapa? Gimana ya caranya? Apa ya akibatnya? Saya terus merenungkan, saya terus berpikir, saya terus merenungkan. Akhirnya saya mendapat satu firman yang cukup membuat saya tergugah pikiran saya, hati saya. Itu dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu tahu pohon ara? Pohon ara adalah sebuah pohon yang sangat mudah ditanam. Ketika biji bibitnya ditanam, dia hanya butuh 6 bulan untuk tumbuh. Dan 6 bulan untuk berbuah. Ya. Pohon ara itu sangat simpel. Dia bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup di dataran tinggi. Bisa hidup di kondisi tanah seperti apapun juga. Itu pohon ara. Yang paling hebatnya adalah pohon ara yang baik, dia akan berbuah selama 10 bulan dalam setahun. Wow. Bapak Ibu pernah nyobain pohon ara? Saya pernah Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu. Ya. Di depan, di bawah, di gereja kita, di pintu, itu ada pohon ara. Sekarang pindah ternyata, saya baru tahu. Pas saya lihat, pohon ara kok kecil, ternyata dia pindah keluar. Bukan dia jalan, enggak dipindahin. Saya kalau dia jalan, saya takut juga gitu ya. Ya, dia pindahin. 3 tahun lalu saya makan buah itu. Tadi pagi saya dibilangin sama Pak ini, bukan merah Pak, kuning. Dalamnya merah. Buahnya kuning, dalamnya merah. Manis, manis. 3 tahun yang lalu. Ya kan? Saya baru bilang sama Bapak Ibu, tebanglah pohon itu. Karena sudah 3 tahun tidak berbuah. Ternyata bukan. Baru hijau udah dimakan sama Asar. Asar jaga bawah tuh. Mereka paling sering makan pohon ara. Buah ara, bukan pohonnya ya. Pohon mah serem banget ya. Buah ara. Iya kan. Setiap kali saya lihat, ini pohon kok tidak berbuah. Saya baru mau ngomong Bapak. Pak, tebanglah pohon itu sudah 3 tahun dia tidak memberikan hasil. Nyata setiap hari. Asar tiap minggu. Tadi pulang siang pagi kan saya habis khotbah nih pulang. Di depan ada 1 buah. Pas sebaik udah hilang. Sudah incer tuh. Wih ada buah 1 nih depan. Pas pulang kok hilang. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba yang namanya buah ara yang enak. Jadi Asar. Percaya. Pasti. Tunggu pelan-pelan karena Asarnya banyak. Tapi bener. Itu pohon ara enak manis banget. Ya. Kalau nggak percaya, belilah buah ara. Ada kok. Ya kan. Loh, kenapa orang ini mesti marah-marah? Kenapa orang ini mesti ribut yang punya? Ya kan? Karena dia ditanam di tengah kebun anggur. Wah, kebun anggur itu, pohon anggur itu adalah sebuah tanaman yang butuh perawatan ekstra. Siapa yang pernah tanam anggur sini? Nggak pernah kan? Saya nggak pernah karena saya tidak telaten. Dan saya bukan orang yang suka tanaman gitu loh. Ya kan? Pohon anggur ini adalah pohon yang sangat perlu melakukan penyiraman secara intensif. Ya kan? Pagi, siang, sore ya kan. Ya kan? Terus harus mendapat sinar matahari. Ya kan? Ini pohon anggur emang kadang-kadang emang luar biasa nyusahin. Dia tidak boleh kepanasan, tidak boleh ke atas matahari. Ribet kan? Jadi mesti pakai yang namanya jaring-jaring di atasnya. Supaya matahari tidak terlalu tembus terlalu banyak, tapi harus kena matahari. Harus beri pupuk yang tepat, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Tidak boleh salah. Waduh ribet banget kan? Ya kan? Lalu harus cek kondisi tanahnya. Kalau udah keras harus digemburkan. Supaya akarnya bisa kemana-mana. Ya kan? Lalu harus melakukan pemangkasan daunnya. Kenapa? Sari-sari makanan yang diambil dari akar tidak boleh kebanyakan ke daun, harus ke buah. Kalau tidak dipangkas, buahnya nggak manis. Kata Google, bukan kata saya. Karena saya nggak ngerti. Gitu loh. Ya kan? Ribet kan untuk piara pohon anggur kan? Nah pohon ara ini itu berada di tengah kebun anggur. Otomatis perawatannya pasti sama dong dengan si tanaman anggur ini. Tapi dia tidak berbuah. Ya kan? Apa sih maksudnya? Susah amat pakai bahasa-bahasa ini, saya pakai yang gampang. Saya bawa 1 HP. Saya bawa HP 1 lagi. Saya banyak HP, cuma saya cari HP tadi. Saya kantongin dulu Bapak Ibu ya, supaya suara saya terdengar. Oke. Bapak Ibu, ini pekerjaan saya adalah mempromosikan suatu barang. Bapak Ibu lihat HP ini sangat terkenal sekali. Kenapa? Karena ini adalah buah yang digigit.
nggak perlu diomongin pasti tahu apa itu artinya. Ya, jangan pakai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia ngomongnya apple. Ya, tapi kalau bahasa Inggris ngomongnya apple, beda ya. Ini adalah satu lagi merek buatan HP, merek buatan orang China. Ini orang Amerika. Oh biar jelas tuh ada fotonya, ya kan? Ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Foto jarak jauh akan berfokus dan akan memberikan dampak yang sangat bagus sekali kepada wajah Anda. Ini dampaknya juga bagus. Cuman terkadang kalau kita miring sedikit, hidung kita agak lebar. Tapi sama bagusnya, sama fokusnya, ya kan? Buatan Cina maupun buatan Amerika semua sama karena semua diproduksi di Cina. Hanya beda hanya satu, Bapak Ibu. Ini sering jatuh. Ya. Ini hanya sekali dilindas mobil. Nggak beda jauh, ya kan? Bapak Ibu pilih yang mana? Ya, ini saya punya si Jan, gitu, ya kan? Pasti orang pilih yang ini, ya kan? Sama Bapak Ibu, sama seperti kita saat ini. Kita bilang selalu, kita mau mengijil orang, kita mau beri dampak pada orang, memberi pengaruh pada orang. Tapi casing yang kita pakai tidak menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Kita kalau di tengah jalan masih nyebutnya, kalau bisa semua taman safari kita bawa sekalian nama Ragunan. Ya kan? Kalau bisa gaya ngomong kita, bahasa kita, semuanya tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang percaya di bawah Kristus. Kita adalah murid Kristus, tidak mencerminkan hal itu. Kebanyakan orang hanya mementingkan karunia yang dimiliki dibanding karakter yang dimiliki. Banyak orang yang lebih mementingkan bahwa, nah udahlah, semua tahu kok gua orang Kristen, ya kan? Gua kalau tumpang tangan, ya kan? Jangankan roboh, ya kan? Runtuh semuanya. Gitu. Saya doakan semua sembuh. Ya kan? Banyak orang hanya menampilkan karunia, tapi tidak pernah menampilkan karakter dia. Buah-buah roh tidak pernah ditampilkan, ya kan? Kasih, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kan? Di gereja, sangat terlihat holy, suci, ya kan? Di luar, nggak ada bedanya, gitu loh. Ya kan? Mulut kita masih mengumpat, mulut kita masih mengata-ngatai, mulut kita masih marah, mulut kita masih memberikan dampak yang kurang baik. Apakah itu bisa mempengaruhi orang menjadi baik? No. Ya. Orang yang hanya mau melatih karakter, tetapi tidak mau mengembangkan karunia yang dimiliki, adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang juga masa gini, aduh udahlah saya udah gak layak, udah gak bisa, jangan kasih saya pelayanan apa-apa dulu, saya gak mau pelayanan apa dulu, saya mau jadi jemaat saja. Saya garis bawahi, jemaat saja. Gitu. Yesus tidak mau kita menjadi jemaat saja. Yesus mau kita melayani, baik di gereja maupun di tamu luar maupun di marketplace, kita melayani. Apakah orang harus melayani dalam gereja? Tidak. Siapa bilang harus melayani gereja? Kalau semua melayani, siapa jemaatnya? Kita semua pada pelayanan semua, kan? Ya, singer, Cian pas pilih singer, semua naik, hampir 1/4 jemaat naik sini, ya kan? Lah saya sendiri eduk mulai goyang nyok-nyok, gimana semua orang? Coba bayangi panggung ini, ya kan? Enggak. Yang Tuhan mau, ayo beri dampak di luar sana. Di dalam gereja mah udah tahu, kalian orang Kristen kok pasti baik. Di luar sana dampaknya seperti apa? Di marketplace, gitu loh. Ya kan? Bagaimana kita berdampak? Ya kan? Sebaliknya, orang yang hanya mengembangkan karunia, tapi tidak mau melatih karakter, itu adalah orang yang sombong. Ya. Sedikit kesaksian nih saya bongkar aja Bapak Ibu ya. Ya. Saya di awal tahun saya memberikan satu semacam pendapat atau
apa namanya saya bingung ya sebutnya, saya nggak ngerti. Kayak rank over sesuatu permintaan lah kepada gembala. Saya kasih ya hanya ke gembala dan juga hanya ke Pak Edi sebagai saya punya board of leader ya, di edukasi. Saya bilang gini, ini pemikiran saya Bapak Ibu, pemikiran saya. Saya mau supaya orang di bawah saya juga bisa berkembang. Ini pikiran saya nih, berkembang dong. Jadi saya memberikan jabatan sebagai kepala bidang edukasi kepada orang ini. Ya. Dengan dalih, ya udah, nanti saya hanya pegang di kelas pemuridan saja. Gitu kan. Setelah saya diberikan firman ini, setelah saya diberikan renungan ini, saya minta maaf sama Tuhan. Ternyata apa yang saya lakukan salah. Yang Tuhan mau, bukan saya melepaskan jabatan saya. Bukan. Tapi bimbing orang itu, beri orang itu tanggung jawab yang lebih besar. Kamu tetap pelayanan di sini. Jangan kita punya karunia, udahlah, kasih orang lah. Kesempatan buat orang. No, Tuhan tidak mau. Tuhan mau adalah engkau punya karunia, engkau punya kapasitas, beri kapasitas itu pada orang lain, biar mereka berkembang, biar mereka punya tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya meletakkan jabatan. Saya ngomong Bapak, Pak sorry Pak, saya tarik lagi. Saya bilang, saya cabut semuanya. Saya tetap pegang, saya bilang. Tapi tim saya akan saya beri kapasitas yang besar, tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Karena ketika kemarin Koroy menyampaikan satu firman, dikatakan gini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena anugerahnya yang dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus, kita telah dibenarkan karena anugerahnya. Kita telah dibenarkan oleh kasihnya. Hingga kita yang merasa tidak layak pelayanan, itu telah dilayakkan. Kita yang merasa tidak mampu untuk melayani, kita dimampukan. Cuman satu, intinya, mau. Bapak Ibu kira saya berdiri sini langsung, otomatis langsung bisa khotbah, langsung bisa ngomong seperti ini, bisa ngajar seperti ini. No. Saya belajar Bapak Ibu. Saya perlu waktu dari tahun 2005 sampai hari ini. Saya belajar dengan Pak Markus, belajar dengan Ibu. Saya belajar bagaimana saya mesti ngomong. Saya mesti belajar untuk bagaimana saya bertutur kata. Nggak gampang Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu mesti lihat gak? Kadang-kadang saya masih belepotan ngomongnya. Gitu. Bukan karena saya tegang. Karena saya tipe orang yang begitu tipenya. Tapi saya belajar untuk bagaimana saya bisa memberikan tutur kata yang baik. Ya. Bertutur katanya. Gitu loh. Istri saya sering komplain, kalau saya ngomong satu, itu dibilang hatu. Pakai H, enggak S, H, enggak S. Ya kan? Coba buka rekamannya. Iya lu, S, H lu. Ada SH jadi ya. Satu. Ada. Kayak saya bilang, maaf ya saya keturunan Perancis, mesti pakai H gitu. Jadi satu. Nyata salah gitu. Ya kan? Satu. Itu aja pun saya belajar. Itu pun saya masih belajar Bapak Ibu. Ngomong satu aja masih belajar. Ya kan? Kata orang, itu mah kelas TK juga bisa sekarang ngomong satu. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih belajar ngomong kata satu dengan benar. Bukan hatu. Karena kalau tambah N, istri bilang jangan tambah N, tambah serem. Hantu. Gitu. Ya. Gitu. Jadinya semua bukan karena kita bisa, tapi kita mau untuk bisa. Ya. Oke. Cerita. Ya. Saya paling senang cerita gitu ya, cerita nih. Ada seorang pemain golf di Amerika, pemain golf profesional. Suatu hari dia mengundang sejumlah tokoh terkenal untuk bermain golf dengan dia. Salah satunya adalah pendeta Billy Graham. Ya. Tuh, saya agak bule-bule ngomongnya.
Saya bilang istri saya nggak bisa ngomong satu dengan benar. Saya agak bule-bule ngomong Billy Graham ya, Billy Graham. Itu, maaf Bapak itu pembenaran, jangan ikuti. Ya, Billy Graham. Ya. Setelah ronde golf selesai, ya kan, si pemain golf ini ditanya sama rekannya, tanya gini nih, gimana rasanya main golf sama pendeta Billy Graham? Ya kan. Dengan wajah muak dan sebel, si pemain golf ini menjawab, saya tidak butuh Billy Graham menjejali saya dengan agamanya. Serem banget ini orang ngomongnya gitu ya. Dia terus ngomel sampai akhirnya dia menendang semua keranjang golfnya dengan sebal sekali. Ya kan? Selama sekian waktu, ia mulai dengan malu mengakui bahwa sebenarnya Billy Graham sama sekali tidak pernah berbicara tentang agama. Rupanya selama pertandingan itu, Billy Graham begitu merefleksikan karakter Kristus sampai terang hidupnya menyikapkan kegelapan hati si pemain golf ini. Tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama seperti Billy Graham. Ya. Tetapi sama seperti Billy Graham, setiap kita punya kesempatan setiap hari untuk hidup untuk Tuhan. Sangat sederhana Bapak Ibu, ya kan? Maukah kita hidup untuk Tuhan atau kita hanya mau ya sekedar itu aja, ya kan? Oke. Next saya akan kesaksian. Ya. Minggu lalu kami baru menyelesaikan encounter camp, ya. Dengan 30 peserta dan hasilnya bukan biasa, bukan oke, tapi sangat amat luar biasa. Ya kan hasilnya. Belum. Kenapa? Saya belum ngomong gimana caranya. Kenapa Anda terlalu ini ya? Spektakuler kan? Ya, itu manusia ya. Ya, belum tahu isinya, belum tahu bagaimana caranya. Wah, udah sorak-sorai semuanya, ya kan? Kata Bapak itu, kita belum be, ya kan? Belum tahu have-nya, langsung do. Nggak ngerti kan Bapak Ibu? Oke, ikut kelas pemuridan. Situ artinya, baru mulai be. Ya, gitu ya. Oke. Apa sih hebatnya kok? Cuma 30 peserta, ya kan? Total sama pembina cuma 52. Kenapa saya ingat? Karena itu jumlah konsumsi yang kita beli. Gitu ya. Oke. Encounter camp. Ya kan? Kita kemarin dipegang oleh seorang PIC yang baru. Ya. Dia baru pertama kali pegang dan kita bilang, oke, targetnya adalah 30. Maaf saya tidak boleh menyebutkan namanya. Tapi saya udah, wah ini susah, minta izin susah. Ya kan? Jangan kasih tahu nama deh. Ya. NN, bukan, inisial aja. Ya, inisial lu mah semua tahu. Saya bilang gitu kan. Siapa yang gak tahu, ya kan? Ya kan? Akhirnya udah kita sepakati, nggak usah sebut aja, PIC aja. Ya udah PIC aja. Kalau mau tahu nanti cari PIC camp tahun ini siapa. Ya. Oke. Kemudian mulai nih, ya kan? Dengan perjanjian kita tutup camp pendaftarannya di hari Minggu. Jam berapa? Ntar kok, sebentar ya kok. Ya. Mungkin Minggu aja, kita nggak usah ngomong jamnya. Oke, saya nggak pernah tuh gitu tuh. Biasa saya minta jamnya, tapi oke, hari itu oke. Ya udah oke deh, oke. Hari Minggu kita baru 25 Bapak Ibu yang daftar. Target 30. Aduh, ya kan. Terus nambah 1, 26. Seneng dong, nambah 1. Siang nambah lagi nih, 1. 27, wih senang. Terus tambah lagi malamnya 28, wah sampai ada 30. Sampai jam 10 stop. Gak ada sama sekali yang nambah. Terus PIC sama timnya ngomong, kok sampai besok siang boleh kok ya. Karena buat saya ini nawarnya baik, ya oke lah, oke fine lah. Kan masih ada seminggu waktu, keburu lah untuk pesan makanan segala macam. Oke, sampai jam 12.
sampai jam 12. Ya kan? Sampai jam 12, 30 menit sebelum jam 12, 2 orang mendaftar. Total 30 yang mendaftar saat itu. Jangan tepuk tangan dulu, belum. Karena belum selesai. Intinya bukan itu Bapak Ibu. Intinya adalah pada saat si PIC-nya kesaksian. Dia kesaksian seperti ini. Iya, saya merasakan deg-degan banget waktu mendekati hari camp. Karena gak sampai target. Masa saya baru pertama kali pegang PIC gak sampai target, kan gak seru banget, gak lucu banget katanya. Apa yang dilakukan PIC-nya? Dia teleponin semua teman-temannya. Mau ikut camp gak? Semua beberapa jemaat-jemaat juga diteleponin. Saya gak tahu siapa-siapa yang telepon. Pokoknya teleponin dia. Mau ikut camp? Mau? Oh iya, oke. Daftar 1 gitu. Jadi semua diteleponin satu-satu Bapak Ibu. Sama PIC. Sampai suatu saat dia teringat sama temen yang dulu pernah ngebully dia. Dia punya temen dulu ngebully dia. Ya kan? Dia telepon. Ya kan? Pas dia telepon. Dia di rumah sakit. Lagi dirawat. Lagi sakit. Ngobrol dia nih. Ngobrol sejam. Oh ngalung gitu ngobrol. Tiba-tiba dipanggil. Mau gak saya doain? Boleh. By phone ya, by phone. Dia di kantor nih. By phone. Dia doain. Dia tantang temen ini untuk terima Tuhan Yesus di telepon. Temennya agama Buddha. Dia tantang untuk terima Tuhan. Luar biasanya. Dia jawab, iya. Apa sih yang dilakukan PIC ini? Tiba-tiba dia teringat kembali di masa lalunya. Bahwa dia dulu juga pernah dibawa seperti ini. Dia juga pernah diselamatkan seperti ini. Dia juga pernah dibawa sama seseorang untuk datang ke tempat ini di GB Citra 2 untuk melayani. Waktu kuliah. Padahal dia bilang, tahu gak semua teman-teman, dia ngomong depan peserta nih. Tahu gak teman-teman? Saya dulu tuh, waktu sekolah minggu ya bareng Sari Simorangkir. Bapak Ibu tahu Sari Simorangkir kan? Enggak, jangan gak tahu loh, saya bingung loh kalau gak tahu loh. Tahu kan? Tahu ya, penyanyi yang cukup terkenal itu ya. Saya bareng Sari Simorangkir, coba bayangin kalau sekarang saya masih di sana, mungkin saya menjadi lead vokal dari Sari Simorangkir. Keren banget kan? Tapi saya tinggalkan semua itu. Ya kan? Untuk apa? Untuk bisa melayani bersama dengan saya. Dia lebih memilih saya daripada Sari Simorangkir. Ya kan? Walaupun suara saya agak pas-pasan, tapi tidak sepas teman saya. Gitu ya. Tapi saya pas-pasan. Gitu. Tapi oke buat saya. Gitu loh. It's fine. Itu suatu hal yang dilakukan. Suatu hal yang bisa mempengaruhi. Asal dia mau melakukannya. Satu lagi saya kesaksian sebelum saya tutup. Ya. Ada satu peserta yang di hari Jumat, emang nih kita bukan maksa Bapak Ibu. Kami nggak pernah maksa. Kami tidak pernah maksa orang untuk ikut encounter camp. Tapi kemarin ada 5 orang, sekitar 5 orang yang nguber dia lah. Gitu ya. Dia tiap hari teleponin 5 orang. Ya kan, sampai akhirnya dia bayar, dia ngomong gini. Dia ngaku, dia kasihan. Di hari Jumatnya, dia udah bilang sama salah satu teman saya, dia bilang gini. Saya gak mau ikut, saya mau keluar kota. Dia ngomong gitu, ya kan. Tapi dia gak ngomong sama kita, dia gak ngomong sama saya, tidak ngomong sama siapa-siapa, dia gak ngomong, hanya orang itu dia ngomong. Saya mau keluar kota. Nah. Tapi besok pagi, pas saya parkir mobil, pagi, dia parkir sebelah saya. Ya, sambil dia ketawa. Kok gue bingung, kenapa gue bisa sampai sini ya? Gue bilang kan lu bawa mobil ke sini. Enggak, gue bingung aja bisa tiba-tiba langsung bangun, mandi, ganti baju, langsung ke sini. Nggak tahu kenapa. Lah, kok bisa gitu? Terus dia ngomong lagi. Kok sorry, besok kan suruh baju putih. Gue nggak ada putih. Udah nggak usah. Saya pinjemin. Gitu. Anda tahu kenapa saya bilang saya pinjemin? Karena malam sebelumnya, ya setelah kami doa puasa, doa pembina, malam istri saya bilang,
Pembina suruh bawa ganti baju. Baju ganti. Kok baju ganti baju? Baju ganti. Terbalik bisa beda loh arti kata loh. Ya, baju ganti. Supaya apa? Kalau orang nanti dipeluk nangis, nggak meler-meler ke sini-sini kan jorok kan gitu kan, ganti baju. Ya udah. Saya cari dong. Saya cari baju yang cocok buat gue yang mana ya, Ci? Kayak lemari gede aja gitu, Pak. Padahal nggak cuma segini doang gitu. Karena sisa istri saya punya. Gitu. Ini paling bagus katanya. Saya tarik dong, saya kasih dong ke istri saya. Saya bingung. Nggak salah. Kok putih? Nggak apa-apa, mau putih aja saya bilang. Kan nanti kotor, ini kan. Nggak apa-apa, udah putih aja. Lain dia pakai baju warna hijau, anak saya pakai warna hitam. Kenapa dia putih sendiri? Ya udah dia oke aja sih masukin. Ternyata Tuhan punya beda, Tuhan punya acara yang berbeda. Tuhan yang minta kita respon dan mau melakukannya. Dan hari itu saya bawa putih, saya nggak, Bapak Ibu jangan kira saya pakai dulu bos kasih dia, ya enggak ya, sebenarnya bersih loh. Itu bersih, jangan saya kasih dia langsung. Ini pakai saya bilang. Kok bisa ada sih? Nggak tahu, ini Tuhan yang minta. Tuhan emang sedang bekerja sama dia saat itu. Pada saat sesi, dia mengalami satu pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan dia bilang bahwa dia emang punya kepahitan. Dia emang punya kebencian sama omnya. Sudah 5 tahun sama omnya tidak pernah bicara, tidak pernah kunjungan. Ya kan? Kata orang ini, dia lagi Imlek pun dia tidak pernah mau kyunghi sama orang ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi hari Sabtu malam pas pulang? Dia lihat handphonenya ada beberapa miss call. Ternyata miss call itu dari omnya itu. Dan kemarin dia telepon lagi, dia angkat teleponnya. Bapak Ibu tahu apa yang dibicarakan omnya? Omnya yang satu, saya sudah tua, udahlah apa yang terjadi kita lupakan saja. Om minta maaf atas kejadian semua itu. Wow, omnya yang minta maaf loh. Hanya karena satu, dia mau melakukan dan dia mau membuka hati dia untuk bilang bahwa saya mau mengampuni. Bukan hanya lewat gerak-geriknya saja, lewat hatinya saja kita bisa mempengaruhi banyak orang. Walaupun dampak kecil mungkin kita bilang. Tapi hari itu buat saya very amazing, sangat luar biasa. Ya kan? Saya tutup dengan satu statement terakhir. Ini saya buat, saya coba create. Ya. Bisa? Oke. Tuhan mau kita hidup menjadi termostat, bukan menjadi termometer. Ya. Maksudnya apa sih? Ribet amat sih, bahasanya pakai bahasa elektronik. Gitu ya. Termometer adalah pengatur suhu, pengukur suhu. Ya. Ketika kita panas, pas kita di scan atau infrared, dia akan menunjukkan panas kita sesuai mau tubuh kita. Ya kan? Berarti termometer mengikuti, dipengaruhi oleh tubuh kita. Benar ya? Ya kan? Beda sama termostat. Termostat adalah alat yang mempengaruhi suhu. Bukan suhu tubuh ya. Mempengaruhi suhu. Contoh AC. Ya. Atau kulkas. Atau chiller. Atau apapun juga. Apalah pokoknya. Ya kan. Pendingin. Ketika sudah terlalu dingin. Termostat akan menurunkan suhunya menjadi panas. Ketika sudah panas sekali. Termostat akan menaikkan kedinginannya supaya panasnya tidak terlalu panas. Itu gunanya termostat. Jadi Tuhan mau kita menjadi termostat, bukan termometer. Tuhan mau kita bisa mempengaruhi orang lain, bukan kita dipengaruhi orang lain. Tuhan mau kita berdampak. Tuhan mau kita melayani. Tuhan mau kita keluar depan sana. Kita punya apapun, kita punya karunia, ayo layani. Kalau Bapak Ibu masih bingung, saya bingung nih, saya punya ini tapi kemana? Bapak Ibu nggak usah pusing. Ya kan? Kalau Bapak tidak ada pemimpin kelompok selnya, Bapak Ibu jangan segan-segan hubungi saya. Kontak saya bisa nyanyi nih, ayo kontak saya. Saya bisa main musik, kontak saya kalau tidak ada pemimpin kelompok selnya. Ya. Kita bisa bantu untuk menyalurkan semua bakat-bakat itu. Ya kan? Cuma jangan maksa ya. Saya dulu pernah jadi singer, nggak usah ngomong Bapak Ibu ya. Jangan ngomong sama Cijani. Ya. Saya dulu
di ibadah di bawah ya Bu ya. Waktu ibadah bawah tuh, saya pernah dijorokin jadi singer sama istri saya, ya kan. Ya kan. Keren deh pokoknya dah. Tapi sekarang nggak dipakai lagi, ya kan. Kenapa? Karena saya tahu kemampuan nyanyi saya, ya kan. Tidak akan membuat orang baik, malah sakit telinga. Mendingan saya nggak nyanyi. Beda, ya kan. Beda karunia. Saya sangat tahu sekali karunia saya. Jangan memaksakan kehendak kita ya, gitu ya. Jadi ikuti jalurnya. Bapak Ibu bilang, saya punya karunia ini. Atau Bapak Ibu bilang, aduh saya bingung nih. Saya bingung karunia saya apa. Bapak Ibu gak usah bingung. Datang ke saya, kita akan carikan Ibu punya karunia. Ih kok bisa? Iya, ada tesnya. Gitu. Semua bisa. Saya sekalian iklan ya. Hebat banget iklan saya. Gitu ya. Saya panggil pemusik. Minta tolong bantuin lagu saya nyanyi. Saya agak ragu-ragu kok nyanyi lagu ini, sering lupa. Gitu ya. Gitu. Ya. Lagu ini menemani saya. Ya. Waktu saya membuat firman ini. Lagu ini menenangkan hidup saya dan mengingat beberapa hal ketika saya sedang merenungkan firman ini. Ya. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk kita bisa berdampak bagi banyak orang. Ya. Saya belajar banyak loh dari tempat ini. Saya belajar banyak dari gereja ini. Ya kan? Dulu saya mungkin kosakatanya, tutur katanya kurang gitu baik. Saya belajar dari tempat ini. Saya belajar dari banyak-banyak teman-teman saya, ya, rekan-rekan saya. Bagaimana cara mendoakan orang, saya juga belajar dari tempat ini. Bagaimana saya mulai bisa berdiri di sini, itu semua karena saya mau belajar Bapak Ibu. Kita mungkin bilang, saya gak bisa, saya gak sanggup, saya gak... Maaf Bapak Ibu, tidak ada kata tidak sanggup. Karena Roma 3, 23, 24 katakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan yang baik buat kita. Jika Bapak Ibu emang rindu untuk pelayanan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu Bapak Ibu. Kita akan buka semuanya dengan baik. Gitu. Ya. Mari kita renungkan sama-sama tentang apa yang kita dapat hari ini dengan lagu ini. Mari. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, memuaskan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan, oh Allah Roh Kudus, jamahi hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sebuah komitmen. Maukah kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita? Maukah kita menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita? Jika Bapak Ibu mau berdampak dan mempengaruhi, mari saya minta dengan hormat Bapak Ibu menaruh tangan kiri Bapak Ibu di dada. Ya Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau berpengaruh dan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Baik di sekitar saya Tuhan. Baik dalam keluarga saya. Baik dalam komunitas saya. Baik dalam pekerjaan saya Tuhan. Dalam marketplace Tuhan. Saya mau Tuhan berdampak dan berpengaruh Tuhan.
Jadikan kami Tuhan, tangan-tangannya menaruh di dada Tuhan, menjadi terang dan garam Tuhan, bagi dunia ini Tuhan. Saya tahu Tuhan, mungkin saya tidak bisa melakukan hal yang besar-besar. Saya mungkin tidak bisa seperti Billy Graham Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, saya punya kesempatan yang sama seperti Billy Graham Tuhan, untuk dapat memakai diri saya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa kami ya Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk Bro Iwan Chandra yang sudah berbagi firman Tuhan yang begitu dahsyat. Biar firman itu boleh tumbuh subur di hati kita, boleh menjadi pegangan kita dalam menjalani hari-hari kita. Kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada waktu kita masuk tadi kita diberikan amplop dan ada juga amplop Paskah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Paskah boleh juga memasukkan dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bisa juga melalui QR code yang ada di belakang kursi kita. Saya persilakan tim multimedia untuk memutarkan video. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Dulu kamu segini, sekarang segini, atau segini. Kalau di usia kamu sekarang segini, berarti video ini cocok untuk kamu. You are invited.
atau saudara yang seusia Hagai dan Denny, kami mengundang untuk bisa datang pada nanti sore 3:30. Jadi setiap minggu itu ada ibadah RPBI. Ayo semua yang berusia yang sama dengan yang kedua ini boleh bergabung. Acaranya dahsyat luar biasa. Kemudian juga jangan lupa untuk ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat jam 9 pagi. Jadi hanya satu kali dengan tema menuju jalan salib yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kris Muntu. Kemudian puncak acara di hari Paskah yaitu tanggal 9 April. Ibadah akan dilakukan 2 kali, jam 7.30 dan jam 10 yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Markus Sudarji. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan saya persilakan Ibu untuk menutup doa dan Mari berkat. kita semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bro Iwan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi dan siang. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menadahkan tangan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah pagi dan siang ini. Dan kita percaya ketika kita meresponi firman Tuhan untuk kita menjadi garam dan terang dunia, maka hati Tuhan disenangkan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Dia akan selalu menaungi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu. Keluar masukmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu dibuat berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Semua berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday.